Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bahas perlawanan Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda sebelum abad ke-20. Nah, ini part 2 karena part satunya sudah aku bikin, nanti linknya bakal aku taruh di description box di bawah video ini. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi ada dua perang yang di sini bakal aku bahas, yaitu perlawanan Aceh sama perlawanan Tapanuli, perang Tapanuli atau perang Batak ya. Di sini aku bakal bahas tentang perlawanan dari Aceh dulu. Jadi perlawanan Aceh itu adalah perlawanan yang terjadi di tahun 1871. Jadi pada awalnya Belanda itu bikin perjanjian Traktat Sumatera dengan Inggris, di mana Belanda dapat hak buat intervensi Aceh. Di situ Aceh tidak mengakui, rakyat Aceh tidak mengakui ya kedaulatan Belanda, sehingga Belanda ingin peranglah dengan Aceh. Di situ pas tentara-tentara Belanda itu sampailah ke Aceh. Nah, di situ rakyat Aceh melakukan perlawanan dan rakyat Aceh mundur ke daerah Masjid Raya. Nah, sebelum dia mundur ke daerah Masjid Raya, sebenarnya Aceh sudah rakyat Aceh sudah membunuh Maijen Kohler hingga tewas. Sehingga ya udah Masjid Raya didapatkan lah, bisa dikuasai lagi sama rakyat Aceh. Nah, jadi akhirnya tiap daerah Aceh itu ngelakuin lah perlawanan, dan ada pemimpin perlawanan rakyat Aceh yang sangat diperhitungkan oleh Belanda. Itu kayak Cut Nyaddin, Cut Mutia, Tengku Umar, lalu Tengku Ditiro, Tengku Cibagus, Bugas, sama Habib Abdurrahman. Nah, 6 orang ini sangat diperhitungkan lah oleh Belanda. Nah, di situ Belanda itu bikinlah siasat. Nah, siasat namanya konsentrasi Setzel. Jadi, siasat itu intinya adalah dengan memusatkan kekuatan mereka itu di pos-pos sama di kota-kota. Jadi, mereka tuh menyerang kota-kota, terutama kota Kutaraja. Nah, di situ cuman itu gagal gitu. Akhirnya karena nggak bisa matahin perlawanan dari Aceh, itu susah gitu. Pada akhirnya ada salah satu orang Belanda, namanya itu Dr. Snok Hurgronje, maaf kalau salah sebut ya penyampaiannya. Nah, di situ dia itu sedikit paham lah tentang agama Islam. Akhirnya dia bikin penelitian tentang kehidupan masyarakat Aceh di situ. Nah, ketika dia bikin penelitian itu, hasil penelitiannya itu dikasih ke pemerintahan Belanda lewat buku yang dicetaknya berjudul The Adjihirs gitu. Nah, akhirnya pemerintah Belanda bacakan tuh buku. Nah, akhirnya dapat kesimpulan untuk bisa mematahkan perlawanan Aceh ya dengan cara kekerasan. Akhirnya di tahun 1899 itu pemimpin Belanda, pasukan Belanda sampai menyerang Aceh ke daerah-daerah pedalaman. Ya, desa-desa gitu. Nah, itu di bawah pimpinan pasukannya Van Hughes. Nah, itu pokoknya daerah pedalaman itu, rakyat-rakyatnya itu kayak udah ditebas habis, dibunuh habis gitu. Nah, di situ para pemimpin Aceh itu tuh pada menyerah gitu. Bahkan ada namanya Teku Umar ya, pahlawan kita. Itu tuh dia meninggal di daerah Melabah. Akhirnya pada banyak yang nyerah kan. Banyak yang nyerah, apa itu namanya? Pemimpin-pemimpin rakyat Aceh ini ya, sehingga di tahun 1904 benteng Kutoreh itu jatuh. Akhirnya jatuhlah ke tangan Belanda, dan pada akhirnya bikinlah perjanjian, namanya itu Plakat Pendek atau perjanjian singkat antara rakyat Aceh sama Belanda. Di situ akhirnya Aceh dinyatakan perangnya sudah berakhir oleh Belanda. Sebenarnya perangnya bukan berarti udah berakhir ya, karena masih rakyat Aceh ini ngelakuin perlawanan sampai tahun 1912, bahkan sampai menuju Perang Dunia Kedua gitu. Itulah tentang kisah perlawanan
rakyat Aceh terhadap pemerintahan Belanda. Kita bakal bahas tentang Perang Tapanuli atau perang namanya Perang Batak gitu. Jadi Tapanuli ini dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menguasai seluruh Hindia Belanda atau Pax Netherlands Dika. Nah, di situ Belanda itu tuh melakukan caranya itu bukan kayak di Aceh langsung serang gitu, enggak, tapi dengan cara mengembangkan ajaran agama Kristen ya. Nah, di daerah Batak dengan Belanda dan pasukannya mendirikan pos-pos di daerah Turutung yang ada di Tapanuli Utara, Bahal Batu dekat Tarutung yang ada Tapanuli Utara. Nah, awalnya ya raja yang memimpin pada masa itu, Raja Sisingamaraja yang ke-12 itu yang menyambut mereka dengan hangat gitu. Karena ya tujuan mereka bukan untuk menguasai Batak, pikir raja itu yang ingin untuk mengembangkan ajaran Kristen. Tapi makin lama Belanda ini makin ngelunjak, sehingga ya udah dia bikinlah kekuasaan di mana-mana. Akhirnya ya gitu, Belanda pada akhirnya melakukan perlawanan kepada Batak gitu. Bukan Belanda deh, tapi rakyat ini Batak itu ngelakuin perlawanan dengan Belanda karena raja itu akhirnya tahu kalau misalnya Raja Sisingamaraja tuh tahu kalau misalnya orang ini mau menguasain Batak. Di situ di Februari tahun 1878 orang bikin perlawanan kan, didukung dengan rakyat, para pengikut, putranya gitu. Tapi dia merebak, jadi orang itu nyerang pos-pos yang ada di Bahal Batu dekat Tarutung yang ada di Tapanuli Utara. Habis itu pasukan mereka mundur ke daerah Balige, dari Balige ke Siborang-Borang, dari Siborang-Borang ke Lumban Julu namanya gitu. Nah, di situ bisa dibilang masyarakat dari Batak ini terdesak ya. Pihak dari Sisingamaraja terdesak karena kurang senjata. Jadi perang ini berlangsung selama 7 tahun ya. Kurang senjata gitu. Ya pada akhirnya ya bisa dibilang mudah kan untuk dipatahkan, mudah untuk ditepis oleh Belanda perlawanannya. Ya udah, di situ akhirnya orang pindah bukan di daerah itu, pindah. Lalu Raja Sisingamaraja ke-12 sama pengikutnya aja yang bisa dibilang masih bertahan. Cuman pada akhirnya ditemuin Belanda terus dibunuh. Itu yang dibunuh itu rajanya. Terus anak raja itu ada 3. Yang cewek namanya Lapian. Kalau yang cowok ada 2 yang dibawanya. Yang pertama Sultan Nagari, yang kedua itu Patuan Anggi. Dan ya pengikut-pengikutnya. Akhirnya udah Batak jatuh ke tangan Aceh gitu. Jadi itu pembahasan mengenai perlawanan Belanda, perlawanan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda sebelum abad ke-20. Nanti aku bakal bikin part 3 lagi tentang perlawanannya, masih ada ya. Jadi langsung aja, kalian jangan lupa like, subscribe, and comment ya, karena aku juga masih belajar gitu loh. Aku masih patah-patah ngomongnya, jadi maaf nih ya. Pokoknya see you next time my video.